kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup, di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom, salam GTM, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Ya baik, kita akan segera mulai ibadah raya pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020, Gereja Bethesda GTM Tarakan. Kita akan segera mulai, tetapi sebelumnya saya akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya bacakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, demikian juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa bersama-sama membaca dengan suara yang keras. Yohanes 14 ayat 16. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang sudah kami terima ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita ilahi memenuhi kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ada pada saat ini, kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik,
dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami persembahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami segera mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita merangkul seluruh keluarga kita yang ada di rumah. Kita beribadah dan memberikan waktu yang terbaik lewat pujian dan penyembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari hari ini kita mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Dan kita mau berterima kasih kepadanya bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Buka hati kita untuk menyembah Tuhan, biar di dalam hadirat-Nya kita merasakan kelegaan. Dan setiap yang sakit dan lemah, bahkan yang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita senangkan Tuhan lewat penyembahan kita. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita semua dimanapun engkau berada, kita angkat tangan bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita semua dimanapun engkau berada, kita bersama-sama bangkit berdiri. Dalam pujian dan syukur hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus.
keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, atas kesembuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami, segala pemulihan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala hormat kemuliaan, segala pujian dan syukur kami naikkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih seumur hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Yesus, ku naikkan syukur, syukur, syukur bagimu. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Yesus, terima kasih. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan tempat kami berseru Tuhan, dan bersekutu di dalam Kau. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Biarlah mulut kami Tuhan memuji namamu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, percaya padamu. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Semua jemaat Tuhan berseru, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya Tuhan, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, Engkau Allah atas segala Allah. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Anaknya yang tunggal. Kami mau memuji namamu Tuhan. Kami tetap mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan bagi saya dan kami semua Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau meninggikan namamu. Amin. Mari kepada semua jemaat yang ada di rumah maupun di mana saja, kita mengatakan bahwa Tuhan kita baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita bergerak bagi Tuhan. Yakinlah bahwa yang sembuh akan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya.
ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah berkuasa, haleluya. Kau penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah, mari kita tunjuk satu dengan yang lainnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih semangat lagi. He is so good to you and to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, baik, baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Jemaat nyanyikan ini dan tersenyum kepada Tuhan, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik. Kami terima kasih Tuhan. Setiap cobaan yang datang kepada kami itu atas seizin-Mu Tuhan. Ujilah kami Tuhan, dan cobalah kami Bapa, dan selidiki batin kami Tuhan. Ujilah
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, oh, Hosana
nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami naikkan dengan segenap hati kami. Mari ya Roh Kudus sempurnakan pujian kami, sehingga perkenanan Allah turun memenuhi setiap kami umat Tuhan, setiap kami hamba-hamba Tuhan. Dan kami mengerti maksud rencana kehendak Tuhan selanjutnya atas kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Allah. Kami buka hati kami teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semua mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Allah. Kami tolak kuasa gelap roh iblis setan yang coba menghalangi kami mengerti, bahkan menghalangi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami patahkan kuasa gelap itu dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat atas kehidupan kami. Mari ya Tuhan menjamah kami. Kebenaran firman Tuhan kiranya senantiasa ada pada kami, dan kami seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sebelum firman Allah disampaikan, saudara kita menaikkan pujian, dan pujian ini sebenarnya sangat-sangat harus dihayati. Karena apa? Di sana ada satu pernyataan awal, ujilah aku. Saudara, cobalah aku, selidiki aku. Saudara, seharusnya ketika kita menaikkan pujian ini benar bahwa kita sudah siap, kita mengasihi Tuhan. Benar bahwa Roh Allah ada pada saya dan saudara, dan kita benar-benar kuat iman kita. Dan ini sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan di hari ini.
Saudara, judulnya adalah pertahankan iman dan kekuatan dari Allah. Saya ulangi lagi, judul firman Tuhan pada hari ini adalah pertahankan iman dan kekuatan dari Allah. Sama-sama katakan 2, 3, pertahankan iman dan kekuatan dari Allah. Saudara, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita semua umat Tuhan, umat percaya. Kita akan baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Saudara siapkan Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama dalam kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Saudara, sebelum saya lanjutkan, ada kata berusahalah, ini adalah perintah. Maka kita semua umat Tuhan, orang percaya harus berusaha. Sama-sama katakan berusaha. Tidak hanya berusaha biasa saja, Petrus menasihatkan kepada kita semua dengan sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bahwa Allah memilih saya dan saudara, saudara semakin kokoh kuat. Kita menerima keselamatan itu semakin kuat, saudara. Sebab, ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 ini. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya ulang lagi pembacaan ayat kita. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebenarnya kita semua telah berdosa. Tetapi saudara puji Tuhan kita menerima anugerah dari Tuhan. Selayaknya kita harus menanggung akibat dosa yang kita perbuat. Tetapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu besar, anugerah yang begitu melimpah bagi saya dan saudara, maka saudara kita tidak menanggung itu. Allah yang sudah menanggungnya. Kita sudah memperingati dalam perayaan Paskah dan kemarin hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, itu karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Sepakat mengerti katakan amin. Jadi jangan setengah-setengah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan ragu ketika kita menyembah Allah, mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, menjadi pertanyaan adalah, berapa batas waktu seseorang umat Tuhan itu dapat bertahan imannya? Berapa lama kita bisa bertahan? Mungkin jawabannya adalah bervariasi satu sama lain, berbeda. Saudara, mungkin ada yang 1 tahun bisa bertahan, ada yang 10 tahun bisa bertahan, mungkin sejak mengenal Tuhan sampai 50 tahun bisa bertahan, atau ada yang lebih singkat, 1 bulan, saudara cuma bertahan, atau lebih singkat lagi. Saudara, saya agak prihatin kalau kita mendengar ada anak-anak Tuhan yang kemudian tidak bisa mempertahankan iman, tidak bisa mempertahankan kekuatan yang datang dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya bersaksi sekilas saja sebelum saya menjadi pendeta, sebelum saya menjadi gembala sidang di Gereja Bethesda GTM. Saudara, saya dulu pernah bekerja di dunia sekuler, saya bekerja di perusahaan kayu, HPH, saudara, dan saya menjadi salah satu tenaga teknis, tenaga ahli di sana, dan kira-kira sekitar 13-14 tahun saya bekerja berkecimpung di dunia kehutanan ini. Dalam waktu yang bersamaan, saudara, saya juga bekerja karena diserai tanggung jawab oleh pimpinan perusahaan, saudara, pemilik perusahaan, untuk mengageni kapal log, takbut, dan tongkang, untuk mengangkut kayu log, saudara. Itu bekerja. Dan saya tahu betapa sulitnya ketika ada tantangan dalam dunia pekerjaan kita. Saudara yang masih bekerja, saudara pasti juga menyadari betapa sulitnya ketika kita menghadapi tantangan yang berat dalam pekerjaan kita masing-masing. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan saya juga tahu, saudara, di dunia sekuler, di bekerja, di instansi kita masing-masing, banyak sekali tantangan. Saya masih ingat, saudara, ketika harga kayu mulai turun, sudah mulai turun, dulu ditarakan di Kalimantan, ada istilah banjir kap, ya, banjir kayu. Dan itu sudah jaya-jayanya
ketika usaha kayu, tapi lama-lama kemudian turun. Saudara dikasih Tuhan, kemudian diperparah lagi dengan harga minyak dunia semakin naik, termasuk di Indonesia. Sehingga biaya operasionalnya sangat tinggi, sementara harga kayu mulai turun. Sisi yang lain saya pernah saudara hadapi betapa banyaknya orang-orang masyarakat, saudara-saudara kita di sekitar kami bekerja, mereka demo karena ada pencemaran sungainya dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan yang begitu berat. Saudara, saya memaklumi, saya bisa memahami di pekerjaan kita masing-masing betapa beratnya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika saya kemudian masuk dalam dunia pelayanan, saudara, pekerjaan di sekuler cukup banyak tantangan, di pelayanan pun juga banyak tantangan. Tapi yang saya sampaikan adalah sebenarnya ada yang jauh lebih berat lagi, yaitu ketika kita berusaha mempertahankan keselamatan dalam diri kita. Rupanya saudara yang dikasihi Tuhan, mempertahankan, pekerjaan mempertahankan, atau upaya usaha untuk mempertahankan keselamatan itu tidak mudah. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan, dan kemudian ada keuangan, saudara yang dikasihi Tuhan, baik keuangan yang sangat tipis, sedikit, maupun keuangan yang begitu besar, bisa saja menggoyahkan iman percaya kita. Saudara, saya berdoa kita semua tidak tergoyahkan, apalagi setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bagi orang-orang percaya, bagi saya dan saudara bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah ke hadapan Tuhan, karena itu semakin memperkokoh iman kita. Saudara, dalam kategori orang yang sedang mempertahankan keselamatan, sedang berusaha, kata Rasul Petrus. Saudara, dan mari kita jalani ini dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, bukan dengan setengah-setengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada pujian yang mengatakan liriknya, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Judul ini, saudara, lagu ini adalah Selidiki Aku. Saudara mungkin sudah familiar. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Saudara, apakah benar saudara berani mengatakan itu dari hati saudara? Ketika Tuhan datang kedua kalinya, apakah mendapati kita sedang setia? Atau sedang berusaha untuk mempertahankan itu? Saudara, mari kita bersyukur ketika kita berusaha, Allah tidak tinggal diam. Allah menopang, Allah turut bekerja, Allah juga bertindak, Allah juga mengambil keputusan. Allah yang senantiasa menolong saya dan saudara ketika sedang berjuang, mengerti, nangkep, katakan amin. Saudara, kita sedang dalam pertandingan iman. Maka mari kita selesaikan itu dengan baik. Hari ini judulnya saya ingatkan lagi adalah mempertahankan iman dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Tetapi begini saudara, sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan yang masih banyak berguguran. Tidak bisa mempertahankan, tersandung dan kemudian jatuh, akhirnya lari dari Tuhan, lari dari imannya. Masalahnya apa? Mengapa bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kurang mengerti tentang kebenaran dan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Hari ini saya menyampaikan saudara, kita belajar apa saja yang seharusnya kita kerjakan. Saudara, yang pertama, kalau saudara memiliki catatan buku silahkan mencatat, tetapi di akhir khotbah maksud saya juga mengirimkan ringkasan khotbah ini kepada saudara, ya, semuanya bisa menerimanya, dan saya bersyukur rupanya ada saudara-saudara kita, teman-teman mahasiswa teologi yang juga membuka di Facebook dan kemudian mendalami apa yang disampaikan. Saya bersyukur akan hal ini. Yang pertama saudara, mari kita belajar, kita seharusnya apa yang kita kerjakan. Saudara, yang pertama adalah menjauhi kejahatan. Mari kita baca dalam Amsal 4 ayat yang ke-27. Amsal 4 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saya ulangi lagi, nasihat yang sangat luar biasa, sangat baik, sangat penting. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ayo yang pertama saudara, supaya kita terus mempertahankan iman, mempertahankan kekuatan dari Tuhan. Saudara, mari kita memiliki komitmen untuk menjauhi kejahatan. Sama-sama katakan menjauhi kejahatan. Saudara, hal yang berakibat dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang berbuat pelanggaran, saudara. Dan kategori pelanggaran menentang perintah Tuhan, itu adalah kejahatan. Bukan hanya kejahatan mencuri, kemudian gosip orang lain yang tidak baik, berpikiran jelek, negatif kepada orang lain. Tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang merusak diri sendiri. Contohnya saudara, mengkonsumsi narkoba. Itu tidak mengasihi diri sendiri. Tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Saudara, jauhilah itu. Mari langkah yang pertama adalah menjauhi kejahatan. Saudara, sebenarnya siapa yang bisa menghalangi gerak kaki kita? Coba saudara renungkan, siapa yang bisa menghalangi gerak kaki kita? Tidak ada, kecuali diri pribadi. Pendeta sekali berapapun ketika menasihati kita, jangan melakukan itu. Tetapi kaki saudara tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menghalangi, kecuali diri sendiri. Maksud saya demikian, kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, maka akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita memiliki kemauan, komitmen, saudara, maka itu juga akan kita kerjakan. Dan bisa terjadi. Akhirnya kita bisa mempertahankan. Sekalipun kita kelihatan sehari-hari pergi ke gereja. Sekalipun saudara, di handphone saudara ada aplikasi Alkitab yang begitu banyak dengan banyak versi. Saudara, belum tentu itu membuat saudara saleh dan bisa mempertahankan iman. Kalau ada satu tantangan dan kemudian ada hal yang bisa mengajak untuk dosa, kaki kita bisa melangkah ke sana, maka itu masih kita menyukai dosa itu. Hari ini nasihat penting, mari kita menjauh dari kejahatan, saudara dan kasih Tuhan, supaya bisa mempertahankan iman. Kebanyakan orang Kristen jatuh dalam permasalahan, jatuh dalam tantangan, berbagai penderitaan sebab tidak menjauhi kejahatan pada awal itu terjadi. Setelah kita tahu ini adalah dosa, maka kita tidak menjauhinya, maka terjadilah permasalahan, maka terjadilah berbagai penderitaan. Dan ada banyak contoh saudara, lalu dalam Alkitab. Saudara mungkin masih ingat bagaimana peristiwa Daud dengan Berseba. Ketika Daud disotoh rumahnya, di loteng atas dia melihat ada Berseba yang begitu saudara menarik perhatian seorang laki-laki dewasa. Ketika dia mengambil keputusan saya menjauh dari itu, tidak berbuat dosa. Tetapi kemudian dia meneruskan langkahnya, sehingga terjadilah dosa, terjadilah permasalahan, terjadilah tantangan, terjadilah berbagai hal permasalahan dalam rumah tangga Daud. Yang pertama saudara, mari kita menjauhi kejahatan. Yang kedua, kita akan baca dalam Mazmur 62, ayat yang ke-5 sampai 7. Dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yang kedua adalah, mari kita berusaha mendekat kepada Allah. Kalau kita tahu ada dosa dan ini melanggar perintah Tuhan, saudara menjauh. Yang pertama menjauh. Jauh itu. Jangan didekati, jangan dirangkul, jangan kompromi. Setelah demikian menjauh, saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh, saudara mendekat kepada Tuhan. Sama-sama katakan mendekat kepada Tuhan. 2, 3. Mendekat kepada Tuhan. Walaupun saya tidak mendengar saudara berkata, karena di rumah masing-masing, tapi roh saya mendengar perkataan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yaitu perkataan mendengar, mendekat maksud saya, mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62, ayat yang ke-5, atau ayat 6 di Lembaga Alkitab Indonesia. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pemazmur saudara menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita melihat ada situasi di hadapan pada hal ini adalah perbuatan dosa, saudara menjauh,
Hati saudara mungkin hati kita masih gemuruh, tetapi ketika kita mendekat kepada Allah, maka kegemuruhan hati manusia, saudara, akan tergantikan dengan perasaan yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Hanya pada Allah saja aku tenang. Dalam hadirat Allah kita bisa resting. Saudara, kita beristirahat dan kemudian kita tenang. Kita menikmati kasih Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Karena dialah kekuatan kita. Saudara, yang kedua, saya sampaikan mari kita mendekat kepada Allah. Semakin membenci jalan dosa. Ketika kita sudah tahu itu dosa, maka kita tidak kerjakan itu. Mari kita baca di dalam Mazmur 119. Ayat yang ke-128. Dikatakan demikian, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Dalam terjemahan lain, segala jalan dosa aku benci. Ayo sama-sama katakan, segala jalan dosa aku benci. 2, 3. Yang akibatnya fatal, saudara, karena melanggar perintah Tuhan. Itu ujungnya dosa. Tetapi ketika kita mendekat, saudara, Allah juga mendekat kepada kita. Saya akan baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, bagian A saja. Satu pernyataan dari Rasul Yakobus. Dikatakan demikian. Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mudah dihafal. Saudara, dikatakan Rasul Yakobus ayat yang 4-8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengan kata lain saya simpulkan, kalau kita mendekat kepada Allah, kita disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Allah mengasihi saya dan saudara. Kalau bertemu orang yang mengasihi, Allah mengasihi dan kita mengasihi Tuhan, terjadilah saudara kasih yang sejati di sana. Saudara bisa bayangkan ketika suami istri, saudara, suami mendekat dengan kasih, istri mendekat dengan kasih, terjadilah kasih yang hakiki di sana. Karena sama-sama mengasihi. Saya membayangkan, saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menyatakan, meluapkan kasih kita, ada perasaan yang tenang. Ya, saudara, kalau saudara dekat dengan keluarga saudara, dekat, maka kita semakin tenang. Hari-hari ini, saudara, yang terjadi adalah anak kami, 2, saudara ada di Solo. Dia kuliah di Jogja, dan kemudian sekarang tinggal di Solo dengan mbahnya di sana. Tetapi rupanya juga ada kangen antara orang tua, bapaknya, mamanya, dengan anak-anaknya. Sebaliknya anak-anaknya dengan bapaknya. Satu-satunya sekarang ini karena masih dibatasi, saudara, begitu banyak yang harus dikerjakan, tidak bisa pulang ke sini, bisa tetapi ribet, saudara. Akhirnya dengan satu cara, dengan teknologi adalah video call terus, setiap hari. Kami setiap hari doa sama-sama. Dan ketika doa sama-sama saya perhatikan, saudara, ketika anak saya baik Jonathan maupun Yohan, ayo doa buat bapak, doa buat mama. Saya lihat, sementara mereka berdoa sungguh-sungguh saya ngelihat, oh benar, anak-anakku ini ngasih aku. Ya. Walaupun saya buka mata, saudara saya lihat, saya perhatikan. Saya menduga, kira-kira, saudara, Tuhan mungkin juga demikian. Benar enggak anak-anakku ini mengasihi? Ketika menyembah Tuhan, benar enggak? Maka hari ini mendapat nasihat yang baik. Saudara sungguh-sungguh, berupaya sungguh-sungguh, maka kita didapati orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan mengasihi, lebih mengasihi lagi. Yang setuju mengerti katakan amin. Bagian yang ketiga, saudara saya akan sampaikan agak panjang, dan ini ada kaitannya dengan ketika hari-hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saudara, kita berdoa. Tahun ini memang agak unik, ada sesuatu yang spesial kita kerjakan. Biasa kita berjemaah begitu ya saudara, kita sama-sama kemudian menerima lawatan Tuhan, harus mendapatkan pengurapan tumpang tangan, bersentuhan dan sebagainya. Rupanya sekarang diizinkan berjauhan saudara di rumah dan mengikuti kami secara live streaming. Saudara, dan ketika saya renungkan, benar, karena kadang saudara, kita terpengaruh dengan ini menjadi, saya bahasakan, kalau tidak diurap, disentuh oleh hamba Tuhan, dijamah begitu, kayaknya kurang afdol.
Tapi sekarang saudara dijamah oleh Tuhan sendiri. Dijamah oleh Tuhan. Jangan sampai kemudian terjadi pengkultusan individu. Walaupun itu hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang saya sampaikan yang ketiga. Yang pertama jauhi kejahatan. Yang kedua setelah menjauh maka mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga ini yang seharusnya senantiasa terjadi. Yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan dipenuhi oleh Roh Kudus. 2, 3. Yohanes 14 ayat yang ke-16, dan ini sudah dibacakan di awal ibadah kita hari ini. Saya ulangi lagi, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dipenuhi Roh Kudus berarti membiarkan Roh Allah berdaulat bebas menempati setiap bagian hidup kita. Kita membebaskan Roh Allah. Roh Kudus itu, saudara, berkarya dahsyat dalam setiap segi kehidupan kita. Saudara, dia menuntun, dia menguasai, dia menginsafkan ketika kita berdosa. Kadang ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, ini salah, saudara, maka kita kemudian mengerjakannya. Saudara kasih Tuhan, berikan peluang, berikan kesempatan yang besar kepada Roh Kudus, saudara, dalam kehidupan kita. Sehingga kita menerima pengurapan Allah senantiasa. Hidup kita dipimpin kepada kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu bisa terjadi berulang-ulang. Saya ulang lagi, mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu seharusnya terjadi berulang-ulang. Ketika kita kemudian melakukan aktivitas kita, kadang kedagingan kita muncul, maka kita minta Tuhan, penuhi aku lagi. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu mengizinkan sekali lagi Roh Kudus masuk, berkarya lebih baik lagi, lebih jauh lagi, maksud saya, lebih mendapat kesempatan yang luar biasa dari kita, untuk Roh Kudus menjamah kita, supaya kita hidup berkemenangan. Sama-sama katakan hidup berkemenangan. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak tanda-tandanya. Saya tidak mau membahas itu, saudara, tetapi yang penting adalah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menyadari bahwa bagian yang bisa kita kerjakan adalah maka kita berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya diperbaharui terus. Dan akhirnya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang lain, saudara, menuntun kepada firman Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita senantiasa berpegangan. Hidup kita, saudara, polanya adalah ada yang menuntun, yaitu firman Allah. Itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita menghasilkan buah-buah roh. Dan tanda yang lain adalah, saudara, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pandai mengucap syukur. Sekali lagi sama katakan, pandai mengucap syukur. Itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dalam kondisi apapun, saudara, mari kita bersyukur. Sekarang ini masih diizinkan terjadi. Memang kita berdoa supaya wabah pandemi ini segera selesai. Saudara, tetapi rupanya belum selesai juga. Ya, kalau itu terjadi, diizinkan terjadi, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Segala sesuatu kalau kita kembalikan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sebagainya. Berarti tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam diri kita, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kita semakin diperlengkapi. Ditopang hidup kita oleh Allah. Tutur kata kita, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki tutur kata yang bertanggung jawab. Memang didahului dengan pikiran. Orang yang dijamah oleh Roh Kudus pikirannya pasti baik. Di awal kita mulai ibadah online, saudara, sudah kami sampaikan, mari kita berpikiran yang baik, berpikiran yang positif. Walaupun ada situasi yang tidak menguntungkan, tetapi kita bisa berpikiran positif. Sehingga itu bisa berakibat yang positif pula dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dijamah pikiran kita, maka perkataan kita, tutur kata kita pun juga menunjukkan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kehadiran kita, perkataan kita menyenangkan orang lain dan dinanti-nanti oleh orang lain. Dan kemudian berlanjut kepada tindakan kita. Satu kali ada dua rasul, saudara, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes disidang di Yerusalem. Ditangkap gara-gara
menyampaikan kabar baik tentang Mesias. Dan rupanya imam-imam, saudara, imam-imam besar tidak suka. Ahli-ahli Taurat tidak suka. Maka ditangkap, dibawa kepada persidangan. Saudara tahu bahwa Rasul Yohanes, Rasul Petrus, pendidikannya tidak sehebat ahli-ahli Taurat. Tapi bukan berarti tidak pandai. Saudara, mereka pandai. Terlebih ketika mereka, saudara, diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika imam bertanya, dengan kuasa apa kamu menyampaikan berita ini? Saudara, Petrus, karena diurapi oleh Roh Kudus, dia memberanikan diri. Maksudnya adalah, dia dengan berani menyampaikan satu argumentasi, pernyataan-pernyataan. Saudara, dan membungkam imam-imam itu. Ahli-ahli Taurat tidak bisa berkata-kata apa lagi. Karena apa yang disampaikan, maksud saya demikian. Ketika berkata-kata orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, semua dalam konteks kebenaran. Sehingga, saudara, dicari-cari kesalahan pun sulit. Ya, saudara. Dan akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk kemudian lebih berani lagi menyampaikan kabar baik. Setelah demikian, mereka kumpul. Saudara, ketika dilepaskan dari persidangan, sudah dibebaskan maksud saya. Dibebaskan dari persidangan itu, mereka ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Maka berkumpullah di satu tempat. Dan kita kenal dengan loteng atas Yerusalem. Mereka kumpul di sana. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka menaikkan pengagungan ke hadapan Tuhan. Dengan kesehatian, satu roh, saudara. Dan kemudian di Alkitab diceritakan semua, tiba-tiba semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka semua diberkati Tuhan. Mereka semua kemudian melanjutkan pemberitaan firman Allah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka perkataan kita menjadi baik dalam konteks kebenaran. Ayo saudara-saudari, pernahkah saudara berkata-kata yang tidak baik? Ketika berkata-kata yang tidak baik, apakah Roh Kudus menegur saudara? Atau dengan kata lain, saya ganti kalimatnya. Ketika saudara ketemu dengan seseorang dalam perbincangan, dan kemudian apa yang harus jawab, apa perkataan apa yang akan saudara keluarkan dari mulut, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki jawaban yang tepat, saudara, dan itu membawa suasana yang baik dalam kebenaran Alkitab. Ketahuilah bahwa kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita, saudara, harus berpatron kepada firman Allah. Maka dasar kita bertutur kata pun berdasarkan firman Tuhan dan mencerminkan anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, begitu pula berlanjut kepada tindakan-tindakan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hari-hari ini saudara, mari kita terus berdoa memohon kehadapan Tuhan. Kita terus melanjutkan ibadah pencurahan Roh Kudus sampai hari ke-10 dan selanjutnya tidak hanya 10 hari saja, saudara, tetapi berkelanjutan di rumah kita, di pekerjaan kita, dalam keluarga masing-masing. Saudara minta Allah, kepenuhan Roh Kudus harus terjadi berulang-ulang supaya kita menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, saudara, hidup kita ini menjadi nyaman, ya, damai sejahtera melingkupi kita. Hari ini saya sampaikan 3 hal. Supaya kita bisa mempertahankan iman, mempertahankan kekuatan yang dari Tuhan. Hidup kita berkemenangan, hidup kita dalam kebenaran. 1, saudara masih ingat, mari kita menjauh dari kejahatan. Yang kedua, kita mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, ini prinsip yang penting, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ini terjadi, saudara, iblis tidak akan mendekati kita. Kasih tahu kiri kanan. Menjauh kejahatan, dekat kepada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, iblis tidak akan mendekat. Saudara, yang mendekat siapa? Tuhan. Kuasa Tuhan. Tetapi kalau saudara menyukai sebaliknya, menyukai kejahatan, saudara bertindak menentang kebenaran. Kalau kita, saudara, tidak mendekat Allah, berarti menjauh dari Allah. Dan kita mengabaikan ada karya Roh Kudus. Maka iblis dengan suka hati mendatangi. Tetapi hari-hari ini, saudara,
Seperti Rasul Yakobus, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat. Kalau itu terjadi, betapa senangnya rumah tangga kita, betapa senangnya pelayanan kita, betapa senangnya pekerjaan saudara masing-masing. Kita berdoa supaya pekerjaan diberkati Tuhan, tetapi pertahankan iman. Pekerjaan yang paling susah, sulit rupanya adalah mempertahankan iman. Jangan diganti dengan yang lain, jangan diganti karena kekayaan, jangan diganti karena kepintaran, jangan diganti dengan jabatan, jangan diganti karena wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tetapi kita tahu kasih sejati datang dari Tuhan. Dan mari kita mendekat kepada Tuhan. Yang nangkep katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita menyadari ada kelemahan, ketidakberdayaan secara manusiawi kita. Tetapi ketahuilah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang kemudian memberikan kekuatan, kemampuan, memperlengkapi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kiranya ya Tuhan, kekuatan ilahi, Roh Kudus menjamah kami. Komitmen kami setelah mendengar firman Allah, kami menjauhi kejahatan. Tapi kami terus dalam hidup kami mendekat kepada Tuhan. Oleh itu ya Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau menyembah lebih dalam lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Ya Tuhan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus, hanya Yesus, haleluya, pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Angkat hatimu, angkat tangan. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
pusatku, tempat perlindunganku. Amin. Kebenaran dan perisai hidupku. Apa yang menjadi kesusahan saudara hari ini? Apa yang menjadi beban berat dalam kehidupan kita masing-masing hari ini, saat ini? Kita sudah menyanyikan pujian Engkau sumber kekuatan, tempat perlindungan. Saudara, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Ini kesusahanku Tuhan. Ini beban beratku Tuhan. Terus angkat hatimu ke hadapan Allah. Pandang Tuhan. Tuhan menjamah. Karena firman Allah sudah kita dengar. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Betapa besar kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Semua mendekat. Semua menyembah Tuhan. Terus mendekat, lebih dekat lagi dengan menyembah Tuhan. Dari hati yang paling dalam, sembah Allah. Kami sembah Allah. Mari ya Roh Allah memenuhi kami, penghibur kami, Allah yang menolong. Haleluya. Kami mendekat ke hadapan-Mu ya Allah. Tersembah Tuhan, tersembah Allah. Kiranya Allah, Roh Kudus tercurah atas kita semua. Bebaskan roh Allah berdaulat atas kita. Bebaskan roh Allah berkarya dahsyat atas kehidupan kita semua. Roh Allah menjamah. Kelemahan kita digantikan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita dipulihkan, mendapatkan sesuatu yang baru. Allah Maha tahu, Allah mengerti setiap kehidupan saya dan saudara. Allah peduli dan sanggup menyatakan perkara yang besar. Haleluya. Termulialah Allah, termulialah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih ya Allah. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan barisan hidupku. Dengan senap hati saudara, haleluya. Bapa sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan barisan hidupku. Kebenaran, kebenaran dan perisai. Pembenar kami, kebenaran dan barisan. Kebenaran dan perisai hidupku. Sama-sama katakan amin. Kami berdoa memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Kekuatan ilahi senantiasa ada pada kami. Terlebih roh Allah yang hidup senantiasa memenuhi kehidupan kami. Sehingga rumah tangga kami semakin berbahagia. Pekerjaan kami semakin diberkati Tuhan. Kesehatan kami juga semakin hari semakin baik. Dan setiap pribadi umat Tuhan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita akan berikan persembahan dan sekali lagi kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan kami memberikan persembahan, juga mengembalikan perpuluhan. Mari Roh Kudus urapi kami, sehingga setiap apa yang ada pada kami, harta benda yang masih ada pada kami, juga diberkati Tuhan. Kami pergunakan dengan penuh bertanggung jawab, dan persembahan kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kepada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih, dapat memberikan persembahan bahkan perpuluhan melalui nomor rekening yang ada tertera di layar Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat yang terkasih. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, Berbahagialah bagi orang yang percaya. amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tuhan mengubah, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia
merendahkan. Yang merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi, katakan dia merendahkan. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan, saudara, dan saya sampaikan pengumuman bahwa kita sudah beberapa hari ini mengerjakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dan terus sampai nanti hari terakhir 31 Mei, saudara berdoa supaya PSBB tidak diperpanjang. Ya, kalau sesuai rencana, beberapa waktu yang lalu saya ikut deklarasi, saudara, tentang ini, apa yang harus kita kerjakan dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Kita berdoa selesai lah ya, gitu ya. Dan kemudian kita senang bisa beribadah bersama-sama. Saya berharap nanti minggu depan tanggal 31 Mei, kita bisa celebration, karena itu juga IPRK hari ke-10. Pikiran saya, iman, gitu ya. Ada tamborin, saudara, ada beberapa jemaat yang hadir. Saya bersyukur sudah mulai ada tanda-tanda. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ada dari Istana Kepresidenan, ada juga hal-hal yang positif yang disampaikan. Tetapi harus mengerjakan protokol kesehatan dengan asumsi yang baik, dengan pemikiran yang baik. Maka kita juga demikian. Saya terus menganjurkan, saudara, supaya kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Jangan lupa, saudara, konsumsi vitamin dan kesehatan satu sama lain bisa dicek, saudara, dan mengingatkan supaya pola hidup kita baik. Kemudian, saudara berdoa juga buat pemerintah. Saya membayangkan betapa sulitnya pemerintah kita ya sekarang ini. Tetapi saya yakin Tuhan Allah pasti juga memberkati. Dan berdoa, gereja kita juga penuh dengan iman, anggota jemaat penuh dengan iman. Saya bersyukur kita didukung oleh sekarang ini yang mengikuti ibadah online, tidak hanya jemaat Bethesda GTM Tarakan, tetapi banyak. Saya bersyukur kita saling doa. Saudara, beberapa kali kita mengadakan ibadah online, akhirnya kami mengenal beberapa saudara yang di luar kota, dan nanti kita tetap terjaga dengan baik, walaupun nanti mungkin tidak online lagi, tetapi kita bisa terjaga hubungan kita, saling mendoakan, paling tidak demikian. Itu saja yang perlu saya sampaikan, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian ini, saudara, yang tadi sama-sama kita berkat anak cucu ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, haleluya. Begitu besar kasih Allah. Saudara di rumah bisa goyang-goyangkan badan. Lagu ini irama enak, maka mari kita bersuka cita. Haleluya, sama-sama katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Terjadilah yang demikian. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Lagi dengan iman. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan. Jadilah iman saudara. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Kita semua orang yang percaya, amin. Berbahagialah. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Sama-sama, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Yang berbahagia angkat tangan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Kasih tahu itu saya, kasih tahu itu saya, gitu ya. Kita orang percaya. Pasti tidak akan Meminta-minta, amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi dengan iman, sukacita, berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya angkat tangan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Keluarga kita sejahtera. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dengan iman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Semua yang percaya kepada Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berhasil, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati kita, bahkan melindungi saya dan saudara. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Papa, Mama, Keke, Cie, Titi, Mei, Yeye, Nai, Papa Kaiman. Grace, mau kemana nak? Pak, Papa lagi sibuk bekerja ya? Iya nak, lagi sibuk kerja dan kantor banyak. Kata Mama, Papa sibuk bekerja mencari uang buat Grace. Ini ada uang dari celengan Grace. Ini buat Papa ya, supaya Papa tidak sibuk bekerja terus mencari uang buat Grace. Grace, maafkan Papa ya. Papa terlalu sibuk kerja sehingga melupakan kamu. Karena kamu adalah harta Papa yang paling berharga. Maafkan Papa ya. Besok kan hari Minggu. Gimana kalau kita pulang gereja jalan-jalan? Hore, besok kita jalan-jalan ya. Emang gak diajak nih? Ikut dong, nanti kita jalan sama-sama. Pak, Ma, Grace boleh minta es krim nggak? Boleh dong.
Ma, maafin Papa ya. Papa terlalu sibuk kerja. Papa lupa bahwa Mama sama Grace kata Papa yang paling berharga. Papa. Kamu tahu nggak? Grace mengajarkan Papa banyak hal yang luar biasa. Maafin Papa ya. Pak, ada es krim. Mana? Itu. Mas! Mas! Hei! Hah? Kenapa itu? Es krimnya? Mau yang mana? Ini es krimnya. Silakan dipilih. Yang sapi bahagia, sapi bahagia. Mas, ini aja monyet bahagia. Boleh, boleh. Ini, Sama kayak sama kayak Monyet Bapak. stres. senang. Mana es krimnya? Apa dari kasih? Mama dulu. Kok Papa? Jahat ya. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam.